kita. Jangan orang laki-laki itu suruh jaga mata, tapi perempuan nggak bisa jaga auratnya. Kalau itu sampai terjadi, jauh harapan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin rabbil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram amin ya rabbal alamin. Wa qala Syekh al-Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi wa bi qurbi ad-darain amin radhiyallahu anhu. Kemana nomor 2? Nomor 2 ya. Sini halaman 20. Wal maqalatu tsaniyah, maqalah yang kedua. Amba'dil hukama, dari sebagian para hukama. Rahimahullah ta'ala, semoga Allah merahmatinya. Arba'atun, ada 4 minal khisal, daripada perkara hasanatun, kebaikan. Wa huwa ma yata'allaqu bihi al-madhu fil ajli wa thawabu fil ajli. Dan apa-apa yang berhubungan bihi, dengan kebaikan tersebut, al-madhu fil ajil, hal-hal yang dapat disegerakan, wasawbu fil ajali, dan kebaikan yang bisa ditentukan. Walakin arba'atun minha ahsan, dan akan tetapi ada 4 daripadanya, dari yang 4 tadi, ahsan, lebih baik daripada yang 4. Yang 4 akan dibahas, tapi terlebih baik dari yang 4 lagi. Yang pertama al-haya. Haya itu artinya malu. Di sini udah. Al-haya artinya malu, wa huwa inqibadun nafsi min syai'i hadran 'anil lawmi fihi. Haya adalah inqibad, menahan diri, min syai'in, dari sesuatu, hadran min 'anil law, hal-hal yang terkait daripada kesia-siaan atau kehinaan. Fihi, di dalam yang namanya haya. Minar rijali hasanun, daripada orang laki-laki itu baik. Walakinnahu minal mar'ati ahsan, akan tetapi jikalau yang memiliki perempuan, ahsan, itu lebih baik. Ini sifat malu, al-haya. Malu itu di sini definisinya adalah inqibadun nafsi, sesuatu yang menahan diri dari segala sesuatu. Ya, baik terkait tentang urusan yang pantas atau yang nggak pantas, itu namanya malu. Nah, kalau kita mendefinisikan yang namanya malu ini beda dengan definisi agama. Karena ini malu kan masuk dalam hiasan. Dalam hadis Nabi, al-imanu uryanun wa libasuhu taqwa wa zinatuhul haya. Kata Nabi, iman itu uryan, libasnya adalah takwa. Uryan itu artinya, kalau kata kita nggak pakai apa-apa, telanjang kalau kata kita. Wa libasuhu taqwa, bajunya adalah takwa. Jadi nggak ada guna orang beriman kalau dia nggak takwa, iman doang. Ya, kayak sekarang dia beriman, iman, tapi nggak takwa, nggak intisal fi awamirillah, nggak ijtinabun nawahihi. Buat apa? Ya, iman doang, cuman sholatnya kagak. Iman doang, maksiatnya jalan. Yang ketiga ada zinatuhul haya, perhiasannya adalah malu. Nah, ini malu definisi agama sama definisi kita beda. Kalau definisi kita, malu hal-hal yang gak pantas dipandang, namanya malu. Ya, kalau definisi bahasa lughah, bahasa dalam syariat kita, haya itu adalah ketika manusia
dikasih nikmat sama Allah banyak, ya, hidup di dunia, ibadahnya nggak pernah, syukurnya nggak pernah, nggak ada rasa malunya dia sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi malu yang dituntutnya di situ justru sebaliknya. Ya, dimana kita tinggal di rumah orang lain, makannya udah di situ, ngerjain apa aja di situ, ya nggak minta tolongin juga sama dia, listriknya minjem sama dia juga. Tapi kita nggak negur nih sama yang punya tempatnya, nggak permisi kalau lewat, nggak pernah negur, nggak pernah sapa, tinggalnya di situ kita. Tuh ibadah nafsi, nggak pantas kalau kayak begitu. Tinggal di bumi Allah. Allah kasih rezeki, Allah kasih fasilitas, Allah kasih segalanya, Allah kasih semuanya. Tapi nggak mau tunduk sama yang punya bumi, nggak mau tunduk sama yang punya di dunia. Nah itu kalau dia orang nggak ada malunya nih. Kalau dia malu, dia nggak usah tinggal di sini, nggak usah tinggal di bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya terserah ente mau tinggal di mana. Yang penting ente jangan tinggal di bumi Allah. Itu namanya hayat dalam lugah kita. Hayat dalam dalam syariat artinya adalah seperti itu. Nah yang kedua, ayat yang dituntut adalah ayat ketika seorang itu ahsan di dalam ibadahnya, ya, malu kita ketika kelihatan pola ibadah kita di depan orang lain. Ya, ada ibadah kita yang kesebut sama orang, itu adalah ayatnya. Ya, malunya kenapa? Gak seberapa ibadah yang kita kerjain sampai kesebut ibadah kita. Gak seberapa apa yang pernah kita kasih sama orang lain sampai kesebut itu saudara kita. Tapi yang nyebut bukan dirinya, tapi yang nyebut adalah orang lain misalkan. Itu al-hayat. Jadi malu ketika kesebut kayak begini. Yang ketiga, malu ketika maksiat. Yang terakhir nih, ada orang yang ngelakuin maksiat nggak ada malunya. Ente boleh kalau maksiat, kalau bumi punya ente mengapa-apa. Ya kan, buminya punya ente, dunianya punya ente, tempatnya punya ente, tempatnya punya Allah, larangannya Allah yang buat, semuanya Allah yang buat. Kok ente kerjain kayak begitu, nggak ada rasa malu kita. Tuh malu itu setiap insan perlu punya terkait tentang urusan maksiat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika ini dimiliki sama seorang laki-laki baik, karena dikatakan dalam syair Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, orangnya lebih malu, malunya Nabi lebih malu kayak perempuan zaman dahulu. Perempuan zaman dulu tuh yang kalau ada orang laki datang lari kabur. Malunya kayak begitu orang sekarang sih. Ya perempuan laki, aduh nggak tahu deh. Ya dibilang punya rasa malu, kagak tahu. Ya rasanya susah karena malu itu simbol agama. Orang yang punya malu tandanya punya agama. Orang yang gak punya malu tandanya kurang agamanya. Ciri orang yang kurang agama kalau hilang dalam diri dia rasa malunya sama orang lain, hilang. Ketika hilang itu rasa malu dari diri kita, berarti agama lagi copot tuh dari diri kita pelan-pelan. Tapi orang yang menjaga itu, maka agama lagi tinggi tuh di posisi itu. Nah itu rasa malu. Makanya malu diibaratin sama Nabi kayak perhiasan. Ya perhiasan kan penting nggak pentingnya. Tapi kalau ada hiasannya kelihatannya enak. Rumah ente kalau kagak ada hiasannya ya datar-datar aja. Kalau mau enak dipandang ada hiasannya. Jadi Islam yang baik kalau dia punya malu enak dilihatnya. Ya kan, indah kita ngelihatnya. Beda sama orang yang gak ada malunya, begitu aja deh. Dia pakai bajunya begitu, kelihatan semua orang lain gitu. Auratnya lah, yang segala macamnya lah. Nah ini yang gak punya malu. Maka dikatakan kalau orang laki yang punya malu bagus, tapi kalau orang perempuan yang punya, wah itu lebih bagus. Karena saya bakal itu laki-laki menjaga matanya. Kalau perempuan yang ngablak di mana-mana, susah. Ya kan, harusnya orang perempuan bantu kita untuk menjaga mata kita. Jangan orang laki suruh jaga mata mulu, susah loh jaga mata, susah gak jadi? Susah, depan ada orang pakaiannya pada ngangak semua. Wah ini orang laki nih kalau matanya merem, nabrak yang listrik gitu. Bantu kita dong buat biar
apa namanya, biar bisa menjaga malu juga. Ya kalau kerja sama beda kalau yang nggak sengaja terlihat, ini ada ngablak biasa kemana-mana yang kelihatan. Nah, jangan kita omelin, makanya saya nggak ngomelin orang laki suruh jaga mata. Jaga mata ini baik-baik, jangan sampai melihat yang macam-macam. Ya kalau yang dilihat yang ngablak di mana-mana kelihatan, duduk di kereta sebelahan, gitu pakai perempuan warnanya, perempuan udah nggak muat ditarik ke atas, yang bawah kelihatan, ditarik yang bawah, yang atas kelihatan bentuknya. Kita nggak ngelihat barang mulus sepanjang perjalanan, bisa stasiun kita lewat dan yang kita tujuin, nggak mungkin, susah menjaga, susah jaga. Susah di zaman kayak begini. Kalau misalkan perempuan nggak bisa bantu kita dalam urusan yang kayak begini, nggak jadi. Yang kedua, memang perempuan yang nggak bisa jaga auratnya itu yang menimbulkan perzinahan dari mana-mana. Jangan salahin orang lakinya dia ngajak berzina perempuan. Kalau ente ketutup semuanya pakaian dan lain sebagainya, nggak bakal tuh orang laki mojok-mojok sampai kayak begitu. Andai kata pun terjadi, kemungkinan kecil. Kalau sekarang perzinahan ada di mana-mana ya karena perempuannya kalah sama ayam. Ya ayam aja pakai bulu ditutupin, malu. Nah ini ngablak mana-mana. Baju anak 5 tahun dipakai, baju anak 8 tahun sampai kepres semuanya, belas ngepres ini ngepres ya Allah. Badannya bagus, ini jadi problem kita. Jangan orang laki-laki itu suruh jaga mata, tapi perempuan nggak bisa jaga auratnya. Kalau itu sampai terjadi, jauh harapan. Ya, makanya jagain anak-anak kita yang perempuan, kasih rasa malu yang tinggi. Enggak dilihat bebannya, dilihat dosa. Ya, jadinya kasih pendidikan anak-anak perempuan kita yang mempunyai rasa malu yang tinggi. Ya. Karena perempuan memang sumber maksiat yang susah dihindari. Susah perempuan dihindari. Perempuan kalau dia senang sama orang laki, nekatnya lebih tinggi dari nekatnya kita. Karena dalam kitab Nurul Nasihin dikatakan, karena perempuan itu nggak mendapatkan akal yang banyak, ya, dia hanya mendapatkan perasaannya yang banyak. Beda sama orang laki-laki yang akalnya lebih banyak. Jadi kalau mau melakukan sesuatu dia pikir, makanya itulah segala sesuatu apa aja semua dari tangan kita. Dari nikah, akad dari tangan kita. Biar katanya perempuan teman sama kita, kalau lakinya nggak mau ngakad, nggak jadi. Biar katanya perempuan mau bubar sama kita, kalau lakinya kagak ngucap tolak, kagak bakal jadi. Semua dari kita, kenapa? Karena orang laki panjang pikirannya, pendek perasaannya. Itu kalau perempuan panjang perasaannya, pendek pikirannya. Rambut boleh panjang perempuan, pikirannya pendek. Iya, kalau semua talak ada di tangan perempuan, pengadilan agama penuh, ngambek nggak dikasih duit, minta bubar. Semua kan nggak bisa terjadi. Kenapa nggak bisa terjadi? Karena ada di tangan kita. Kalau kita belum ngucap, belum jadi. Orang laki tuh, orang laki panjang pikiran, makanya kalau kita panjang pikiran kita, jangan jadi laki-laki yang perasaannya tinggi. Ada laki-laki yang perasaannya tinggi. Ya baper kalau kata kita, perasaannya tinggi. Jangan, kalau perasaan tinggi bukan punya kita, punya siapa? Punya perempuan. Kalau laki-laki mau punya pikirannya aja cukup, jangan pakai perasaan. Ya. Jadi itu sifat malu kalau jatuh sama orang laki bagus, tapi ketika dia jatuh sama orang perempuan lebih bagus lagi, lebih ahsan. Ya, karena segala makhluk dia kudu ada rasa malunya sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wal 'adlu ay tawassut bainal ifrat wa tafriq min kulli ahadin hasanun walakinahu minal umara'i ay tawil wilayah. Adil, tawassut di pertengahan, bainal ifrat wa tafriq, segala sesuatu yang diperkirakan, at-tafriq atau yang dipermasalahkan. Orang itu harus menggunakan tawassutnya, adil. Adil itu naruh segala sesuatu pada tempatnya. Adil itu memang tengah, tapi kadang-kadang adil itu bisa juga berat ke sebelah
bisa dibelah ke sebelah kiri. Karena yang namanya tamsilnya orang adil itu nggak selalu di tengah, nggak selalu. Anak ente punya anak dua misalnya, yang satu kuliah, yang satu TK. Karena ente mau adil, yang TK dikasih 50.000, yang kuliah dikasih 50.000. Adil nggak kira-kira? Enggak. Jadi adil itu nggak selalu di tengah. Yang kuliah 50.000 dia bisa gunain yang baik, yang TK ditipu mulu sama tukang kantinnya. Ya, beli permen 5 biji udah gak ada kembaliannya, habis sudah. Nah besok lagi beli nasi uduk 1, udah gak ada kembaliannya. Ditipu terus kan? Tuh yang namanya tafrik tuh. Dia adil itu nggak selalu di tengah ya. Adil itu kadang-kadang apa yang paling terbaik buat dia itu namanya adil. Ketika Allah kasih kita ujian, ya, yang satu nggak pernah diuji sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita ngelihat keadilan di mana nih? Keadilannya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ibadahnya sama, ya, kerjanya sama. Sebelum dia masuk masjid jam 5, jam setengah 5 subuh, sama masuknya sama saya. Dia ibadah 2 rakaat, saya juga ibadah sama 2 rakaat. Di mana letak keadilannya? Mungkin beda tempat, beda posisi yang Allah kasih sama kita. Beda kalau Allah kasih adil nih hari orang semua kaya, kalau saya bilang bukan adil namanya, membunuh. Ya, beda kalau Allah kasih semua dari orang yang susah, satu pun gak ada orang yang banyak harta di dunia ini. Ini juga sama aja, bukan adil. Jadi adil itu gak selalu di tengah, enggak. Tapi yang paling terbaik buat kita, orang tua kita sakit, parah sakit, anaknya maunya panjang umur. Ya, Allahnya maunya selesai kehidupannya sampai situ. Mana yang paling adil? Coba kita lihat. Kalau kita pengen ibu kita panjang umur dalam kondisi kayak begitu, kasihan. Ya kan? Hari ini ente ikhlas, 3 tahun lagi ke depan ente melayani ibu ente, tuh ikhlas bisa hilang nanti. Sebelum ikhlas itu hilang, orang tua ente dicabut dulu sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi udah terbaik udah. Ya kan? Kalau pakai mata keadilan tuh Allah yang paling baik dari segala-galanya. Itu yang namanya adil. Maka seorang muslim harus ngikut tuh apa yang Allah kerjain sama kita. Ketika ente putusin segala sesuatu, ente harus bisa adil. Contoh, adil dalam lingkup rumah tangga misalnya. Ya, ada satu peraturan yang ente buat di dalam rumah tangga ente. Ya, tentang sholat atau tentang lain sebagainya. Ente sebagai orang pimpinan dalam rumah tangga kita yang nentuin arahnya mau kemana nih. Ya, kita ditandain siapa orang yang begini, siapa orang yang nggak baca Quran habis maghrib, bapaknya bikin perjanjian. Itu disepakat semua. Kalau nggak baca Quran habis maghrib, nanti kena hukuman dari bapak. Itu adil itu. Itu kita berlakuin tuh. Apa aja yang terjadi seandainya termasuk diri kita sendiri nih, andai kata yang nggak ngelakuin itu, ya kita harus menerima hukuman itu. Itu namanya adil. Karena adil itu mendatangkan perdamaian. Ya, apa aja yang jadi ribut di rumah tangga kita karena kitanya nggak pernah adil dalam hal apa aja. Ya, ini kalau salah gomelin, jiran dia yang salah kagak apa-apa, gimana aja. Bininya ngomel nih, jiran lo yang salah, adem-adem aja. Iyalah, bukan pimpinan di sini. Karena kita pimpinan. Jadi katanya itu kalau adil itu buat pimpinan nggak berlaku. Makanya di sini kalimatnya jadi. Di sini dikatakan min kulli ahadin hasanin. Tiap-tiap satu orang dia bisa adil itu lebih baik. Walakinnahu minal umara. Akan tetapi kalau yang adil itu adalah pemimpinnya, dawil wilayah atau pimpinan di dalam satu wilayah, itu lebih baik, lebih ahsan itu. Karena kalau orang pimpinan dia bisa adil, ke bawahnya bakal dia bawa keadilan. Kalau yang bisa adil cuma anak buahnya doang, pimpinannya belum tentu bisa ngajarin keadilan sampai ke bawah-bawah. Itu bedanya. Jadi kalau dibilang zawil wilayah, siapa yang punya wilayah dia bisa terapin adil, anak buahnya tentu ikut. Umaro namanya. Kayak kita, kalau semua dalam rumah tangga kita mau ngikutin apa kata kita, ya ente juga harus ikut peraturan. Termasuk bapaknya sendiri. Andai kata dia nggak ikut ngaji, misalnya dia juga kena hukuman. Gitu. Karena biasanya orang yang
pimpinan wilayah RW misalnya, RW buat peraturan, semua warga kena peraturan di RW, tapi RW-nya sendiri nggak kena peraturan, ya kan? Giliran dia yang berbuat nggak kena tuh peraturan tersebut. Kadang-kadang begitu, yang bikin peraturan, yang bikin undang-undang, yang bikin semua perbal hukum, dia sendiri yang melawan di situ. Ya, yang itu pakai helm juga. Kalau yang nggak pakai helm yang bikin peraturan nggak apa-apa. Kalau ente wajib pakai helm, begitu. Itu alul umaro. Jadi kalau yang namanya adil, yang ahsan itu umaro dulu deh. Kalau umaronya udah bisa nyontohin tentang keadilan, kita mah gampang, tinggal ikut doang sama yang model begitu. Tapi di sini dikatakan dalam kitab Nasoil Ibad, tiap orang yang adil wajib, kita tiap orang ini harus adil memang. Tapi satu tuh, kalau pimpinan yang adil, ya itu lebih baik daripada kita orang yang adil. Karena pemimpin yang adil bakal nularin anak buah yang adil juga. Begitu ya. Nah, ini namanya umarah. Wa taubah atau kalau kata kita namanya taubat. Taubat itu definisinya rujuk ila Allah Ta'ala, kembali sama Allah, rujuk sama Allah, balik sama Allah Subhanahu wa taala. Bihalli uqdatul israr anil qalbi. Ya, dengan mengucapkan akad al-israr dari ujian-ujian anil qalbi yang ada di dalam hati. Sumal qiyamu bi kulli haqqillah. Kemudian dia berdiri bi kulli haqqillah ta'ala, dengan tiap-tiap pekerjaan yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala. Definisi tobat yang pertama rujuk. Dari orang itu jauh sama Allah sampai orang itu dekat sama Allah, itu namanya rujuk. Ya, kayak laki bini pisah. Kalau bahasa sekarang kan pisah ranjang. Ya, pisah ranjang sebenarnya cerai kayak gitu. Enggak ya? Ribut aja gitu ya. Ribut aja yang kagak mau disentuh-sentuh, dia mau tutup bawah deh, gue dulu di atas begini kali ya. Kalau ini yang benar-benar bisa nih, orang yang memang udah jauh, rujuk nih balik lagi. Nah itu namanya tuh taubat tuh kayak begitu modelnya. Orang yang jauh dari Allah dibalik lagi ke hadapan Allah. Tapi ada tapinya. Orang kalau udah taubat begitu ya udah begitu aja. Jangan nanti udah dekat dijauh lagi, udah dekat lagi dijauh lagi. Jangan begitu, jangan. Jadi yang namanya taubat bisa diulang-ulang, memang bisa. Nah, maka dikatakan sama ulama kita, orang itu senantiasa dalam taubatnya nggak jadi masalah. Ya, makanya taubat itu satu hari minimal sekali kita ajuin taubat. Jadi taubat itu nggak harus kita harus melaksanakan dosa besar, karena apa aja tiap hari kerjaan kita pasti ada aja yang bikin janggal sama orang lain. Nah, ayo rujuk inilah gitu. Ketika dia itu kembali sama Allah Subhanahu wa taala, dia balik sama Allah, dia ibadah lagi, ya kan? Dia hilangin tuh segala sesuatu apa yang menjadi hambatan buat dirinya. Tadi kan syarat taubat dikatakan Imam Ghazali, kalau orang taubat itu harus pindah dari lokasinya. Ya, dia itu bertemannya juga harus ganti, jangan sama dia lagi. Nggak ada orang taubat yang bisa berjalan mulus kalau ente masih berteman sama orang yang modelnya kayak begitu. Kapan ente terjerumus sama dosa, sama si A, sama si B nih ente terjerumus. Kalau ente masih berteman sama dia, nanti ente bakal terjerumus lagi, pasti susah. Yang kedua, dalam hati itu ada niat tekad yang kuat. Ya, kalau kata kita nanam tekad yang kuat, yang kira-kira nggak bakal kenceng angin kayak gimana juga, ente nggak bakal terperosok lagi di sini. Yang ketiga, apa aja yang berhubungan dengan yang namanya maksiat ente jauhin dan nggak usah ditampakin lagi di depan muka ini. Itu namanya taubat. Tapi kalau masih ketampakan masih susah. Ya, taubat udah nongkrongnya masih di situ, bertemannya masih main di situ, putranya masih sama yang di situ. Susah, taubatnya belum mutlak berarti. Itu yang namanya taubat. Rujuki ilallah ta'ala. Bihalli aqdatul israr, ketika diturunkan tentang akad al-israr, ketika dia mendapatkan israr, ujian atau cobaan. Ada akadnya.
ada perjanjiannya, ada tekad kita yang kuat untuk merubah segalanya. Jadi yang namanya tobat itu memang mau merubah diri kita, nggak yang model gitu-gitu aja kita. Yang kita ini besok bakal berteman bukan sama orang yang modelnya kayak begini lagi, indah gitu. Itu namanya al-israr, daya tarik namanya kalau kata kita. Jangan sampai ente ketemu sama orang yang punya daya tariknya beda sama ente. Summal qiyamu bikulli haqqillah, habis itu dia qiyam. Ada qiyam itu dia berdiri, qiyam itu dia siap untuk melaksanakan tiap-tiap apa yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikatakan minasyaikhi hasanah. Kalau ditobat dilakukan sama syekh, sama orang yang tua, bagus memang. Tapi walakinnaha minasyab ahsan. Kalau ini dilaksanakan sama anak muda, ahsan, lebih baik daripada yang dilakukan sama orang tua. Kemarin saya bilang kalau orang tua tobat karena dia nggak kuat tenaganya buat ngelakuin maksiat itu, ya nggak? Karena dia nggak sanggup ngelakuin itu, makanya dia nggak sanggup, dia tobatnya karena dia badannya udah nggak bisa melaksanakan maksiat itu. Bukan semata-mata karena jauh dari hak Allah, dari ibadah sama bukan, tapi semata-mata karena itu tuh, karena badannya yang nggak kuat. Itu syekh namanya. Jadi kalau ada orang tua tobat, bagus memang. Berarti Allah masih ngasih waktu sama dia. Umur udah 70, ya baru bisa masuk masjid. Nanti ada yang 60 kemarin masuk masjid. Tapi kalau masih muda udah bisa tobat, masya Allah, lebih hebat. Ya, orang kalau masih muda bisa tobat, nah ini bisa jadi kemungkinan. Karena ahli ibadah itu bisa dilihat dari potongan orang yang ada umurnya di bawah 40 tahun. Kalau 40 tahun udah banyak nangisnya, udah banyak ibadahnya, udah sering sholat malamnya, udah sering melihat dia baca Qur'annya, dia wiridannya, kerjaan-kerjaan istiqomah ibadah, bisa membawa kita ke umur-umur yang lebih tua, ibadah kita bisa modelnya kayak begitu. Jadi kalau dari masih muda belum bisa hafalin Quran, belum bisa hatam Quran, belum pernah, sekali-kali hataman Quran yang jangan diperbutin semua orang, jangan, itu udah biasa. Ya kan, ini kan kita copot nih, misalkan di sini ada berapa orang nih, ada 30 misalkan, kita bagi satu orang satu. Itu kan hataman yang berjamaah. Coba sekali-kali hataman yang punya sendiri. Kalau itu di bulan Ramadan bisa, jangan Ramadan, sekarang coba yang di bulan biasa. Jangan usah nunggu Ramadan, kalau nunggu Ramadan berarti kita ngatamin cuma Ramadan doang. Coba sekarang nih, mumpung bisa rokok, ngopi dan lain sebagainya. Kalau Ramadan kan baca Quran, ngarisnya harus ente. Mau sekarang kan bisa minum, bisa makan, jangan kenapa sih? Kita harus nunggu di bulan-bulan tertentu, di tempat-tempat tertentu yang kita bisa baca. Kalau enggak begitu, kalau enggak Ramadan gitu, kalau enggak di Mekah atau Ramadan, enggak bisa kita ngelakuin itu. Bingung kita. Kayak contoh dengan kamu. Orang kalau di Mekah sama di sini kan beda. Kalau di Mekah nunggu waktu sholat. Kalau di sini kan waktu sholat masuk baru datang, kan begitu. Beda kan? Kita kalau datangnya pas azan kalau di Mekah, udah bisa dipastikan ente gak bakal sholat di masjid, pasti di luar. Nah, muat azan nih, azan ente baru datang, atau komat baru datang, lagi komat, udah jauh, udah ente gak bakal di situ. Iya, iya. Kalau di sono udah biasa intizor. Contoh, asar 3:30, 2:30 itu udah ada pasti. Kalau itu kita berlakuin di sini, masa Allah, kalau di sini lucu sih. 2:30 udah datang ke masjid, masih tetap aja, masih jauh ya, setengah jam lagi. Tapi yang alamatul intizar, banyak yang kita jadi bisa amalan ke tempat-tempat yang modelnya kayak begitu. Bapak-bapak pasti bisa kebawa suasananya nunggu waktu. Yang ente ngelakuin di tanah air nggak bisa ente nunggu waktu, mungkin cuma Jumat ente nunggu waktu. Selebihnya nggak ada. Maghrib kayak gini kan intizar nih, nunggu isya. Ya kan, nanti nunggu subuh, ada lagi nunggu zuhur, nunggu asar. Pahalanya kan gede, bainal kafaroh. Udah pernah kita bahas. Intizar adalah salah satu kafaroh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosa kita mau digugurin sama Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak melakukan intizar. Apa intizar? Nunggu waktu. Setiap sholat 5 waktu yang ditungguin waktunya, di situ ada kafaroh, ada pengukuran
isya gitu deh. Ini bainal maghrib wal isya salah satu peringkat satu. Kalau ente punya amalan buruk di masa lalu, ente udah pernah tobatin cara mudah kebaikan ente yang hidup ente cuma tinggal 20 tahun lagi, 30 tahun lagi. Cara mudahnya hidupin waktu bainal maghrib wal isya. Hidupin waktu antara maghrib sama isya. Ente hidupin waktu antara maghrib sampai isya. Kehidupan ente yang kemarin-kemarin yang berliwat, yang isinya maksiat, ketutup semua nanti, isinya semua kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Agak lama kalau nggak ada pengajian, ente tinggal hidupin di rumah. Kalau di rumah keganggu, ente tinggal hidupin di sini. Barang ente sholat 20 rakaat pun isya pasti datang itu. Ya kan? Yang nomor 2, il-intizar adalah menunggu waktu subuh. Nomor 2, tapi yang paling tinggi bainal maghrib wal isya. Tapi maghrib sama isya bisa gak dilakukan sama kita? Bisa, gampang. Untuk itu kita nonton TV kan di rumah cuma 2 kali sinetron, 2 kali iklan, mau di isya deh, ya kan? Tapi nanti yang kemarin nih, waktu-waktu yang kemarin terbuang begitu aja, itu bisa kemudah. Ada 5 waktu yang bisa kemudah kebaikan kita. Kalau yang dulu-dulu kita kebaikannya nggak punya sama sekali. Nomor 1 bainal maghrib wal isya. Nomor 2 sebelum subuh. Nomor 3 habis subuh. Nomor 4 sebelum maghrib, dari asar sebelum maghrib. Nomor 5 menunggu waktu Jumat. Itu intizar tertinggi. Maghrib sama isya, kalau di Jakarta jarang intizar, kalau di kampung ya. Kalau waktu maghrib setengah jam lagi maghrib, jamaah udah ada di masjid semua. Kalau di Jakarta nunggu muazzinnya dulu, muazzinnya aja, Allahu Akbar, baru datang. Ya, kecuali bulan puasa, belum azan maghrib, udah pada di masjid semua. Itu namanya bukan nunggu sholat, nunggu buka. Ya kan? Iya benar ini. Ya kalau ente datangnya habis maghrib, ya habis es kelapa habis. Ya kan? Gorengan pada ludes semua sama anak-anak biarnya. Ya itu intizar tuh. Ya biar ente pilih salah satu dari yang lain. Sekarang ya nomor terakhir intizarnya Jumat. Jumat dalam hadisnya, dalam kitab hadis arba'in dikatakan, kalau ente hadir pertama ente sholat Jumat sebelum yang lain ngomong lain duluan, itu pahalanya kayak ente membeli onta. Ya, kalau bisa sebelum pengurus masjid datang ente duluan, yang datang onta itu udah saja. Kalau tiap Jumat ente kayak begitu, udah 4 onta berarti sebulan ente udah bisa korban. Ya, di bawah dari itu bisa sapi, di bawah itu udah bisa kambing, di bawahnya bisa ayam. Paling terakhir 10 menit sebelum azan, kayak orang sedekah 1 telur. Ya 1 telur buat apaan? Yang nggak ada sedekah mana? Yang khotib udah pada naik, baru pada datang semua. Itu kan ada sedekah, malah dosa. Kali ini soalnya kan itu tuh kalau mau kita sedekah, nggak usah jauh-jauh. Orang tua kita sampai jam 10, makanya kalau dulu ada paham Nabi Idul Fitri, kalau hari Jumatnya libur, karena buat orang-orang yang jauh dari masjid, rumahnya jauh dari masjid, Idul Fitri kalau nggak pulang nggak salam-salaman, ya kan? Akhirnya dia pulang dia ke rumah, dia balik lagi ke masjid, nggak cukup waktunya, begitu. Maka Jumatnya gugur, tapi zuhurnya ada. Kalau Jumat gugur, wah itu sih yang parah teman. Jumatnya hilang karena orang tua kita tuh ada intizar. Nggak enak rasanya kalau Jumat jam 11 tuh nggak datang ke masjid, nggak enak. Setengah 11 dia udah ada biasa di masjid. Kalau Jumat harinya pas bareng sama Idul Fitri, maka dia nggak bisa nunggu waktunya, nggak dapat intizarnya. Beda sama orang sekarang, masjid dekat-dekat. Ya, masjid sama rumah tinggal jalan. Idul Fitri hari Jumatnya diliburin, ini kan ada urusan yang lain tuh. Ya, masjid dekat, rumah dekat, semuanya dekat, pakai libur Jumatnya. Sebabnya kan ada. Yang kedua, orang sekarang udah jarang intizar, udah jarang nunggu waktu sekarang. Biar kata Jumat pun tetap aja. Udah komat baru datang.
Daripada sholat, daripada datang. Nah, itu terlemah. Kalau mau dosa kita yang lama-lama dikuburin sama Allah, kalau mau waktu kita semua ditutup sama Allah yang kemarin-kemarin tuh, yang lama-lama yang kita kenal lalai puluhan tahun, kalau mau ditutup semua sama Allah, hidupin di antara hari-hari tadi yang saya sebutin. Peringkat pertama ada di bainal maghrib wal isya. Itu paling tinggi. Udah paling tinggi, paling gampang, paling cepat dan paling bisa orang melaksanakan itu. Paling bisa pasti. Kenapa? Karena dari waktu-waktu yang lain lebih susah. Nunggu maghrib susah gak sekarang? Susah. Bisa ente masih di kantor, bisa ente masih di jalan, bisa ente masih di kendaraan, sampai rumah emang pas azan maghrib. Kan susah kan? Kalau bainal maghrib wal isya yang paling gampang nih. Intizar subuh. Subuh buat orang yang langganan tahrim bisa. Buat orang yang gak langganan tahrim gak bisa begini. Yang datangnya azan, yang datangnya qobliyah subuh, wah gak bisa. Susah. Nah, tuh intizar bainal maghrib wal isya. Satu lagi nih tanggung. Boleh lagi ya. Wal jud artinya adalah pemurah. Ya. Aifadatu mayambari lali audin. Ya, memberikan faedah siogianya bagi seluruh anggotanya. Minal agniya hasan. Buat orang kaya dia pemurah. Itu hasan hukumnya. Apa hasan? Bagus hukumnya. Walakinnahu minal fuqara'i ahsan. Akan tetapi kalau itu dilakukan sama orang yang fakir, ahsan katanya, lebih bagus. Jadi kalau bagian-bagian sodako nggak usah ngarepin orang yang banyak harta, nggak usah. Kalau saya pribadi nggak setuju tuh dengan kayak hal kayak begitu. Karena semua orang bisa melakukan itu, nggak usah nunggu orang yang ada duit, nggak usah. Jadi udah jadi kebiasaan nantinya. Kenapa kalau kita bisa ngelakuin nggak usah nunggu orang lain, nggak usah. Karena sodako kan begini Pak, sodako kan yang pertama nggak ada mata uang minimalnya kan nggak ada. Kan nanti bisa lakuin berapa aja. Kalau di masjid harus nungguin orang yang kaya, lama jadinya. Lama gak jadinya? Lama. Kalau ada orang yang bisa nyumbang 1 sak semen, bisa nyumbang 1 gerobak pasir, kenapa nggak dia aja yang maju semuanya bisa? Kalau cuma 1 sak berapa sih harganya misalkan? Kalau semua orang bisa ngelakuin itu, nggak usah nungguin agniya dulu, nggak usah. Ya, kadang-kadang kita ngarepnya orang kaya yang bisa bantu semua. Walhasil akhirnya kita nggak bisa ngomong apa-apa. Ibadah kita cuma jalurnya lewat jalur itu. Maka dikatakan di sini, kalau ini dilakukan di pemurah, bisa dilakuin sama orang kaya, bagus. Tapi kalau dilakuin sama orang yang fakir, dia lebih bagus lagi. Kalau orang fakir bisa ngelakuin kayak gini, karena di tengah-tengah kefakirannya dia masih bisa sodako. Ada satu sahabat ditanya sama Nabi, kata Nabi, oh ini sodakonya udah libur nih. Ya, sodakonya udah libur gitu. Kemarin saya dititipin harta yang banyak. Sekarang beneran mau jatuh nih ya Rasulullah. Duit kagak ada, tapi kalau buat makan sih ada. Artinya memang sekarang lagi susah. Apa katanya? Ente sodako dikala susah begini lebih afdol daripada ente sodako dikala ente kaya. Ya kan? Lagi susah banget ente bisa sodako, itu lebih ahsan daripada ente banyak harta ente bisa sodako. Dari batas itu tuh orang nggak pernah berhenti sodako, malah makin jauh sodako. Begitu. Jadi nggak ada alasan kita, apalagi kita yang memang mohon maaf nggak dititipin harta yang banyak sama Allah. Jangan jadi alasan kalau ente mau nyumbang masjid, nggak usah nunggu orang yang banyak harta. Ya, entar dengan hidayah kan mau bangun masjid. Jadi nggak usah nunggu yang banyak duit, nggak usah. Kalau kita bisa nyumbang pelan-pelan, kenapa nggak kita aja yang maju, nggak usah nunggu yang lain. Ya kan, kalau 1 semen berapa sih? Ya kan, seminggu ente bisa sumbang di sini. Jadi itu mesti cepet, nggak usah lama-lama. Kalau nungguin orang kaya yang nungguin dulu. Orang kaya terus sendiri ngelobinya lama, janjiannya lama, janji doang lagi. Ujung-ujungnya kagak nyumbang. Itu dengan kita aja masjid-masjid kita ya kan, yang nempatin kita, yang nyumbang juga kita juga. Habis itu ya, wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ala sayyidina Muhammad wa bi barakatihi wa hdina husna bi hurmatihi wa amitna fi tariqati